terus terang dari 38 provinsi di Papua ini cuma 2. Kalau tidak salah Papua Selatan sama Papua Barat Daya. Dan terus terang ini juga ya benar-benar yang sangat membantu pemerintah daerah, terutama yang adik-adik yang putus sekolah yang berumur 15 sampai 25 tahun. Nah, dan terus terang kita di provinsi Papua Barat ini kan punya potensi. Nah, seperti yang kita lihat itu ada yang pelatihan membuat sendal, tempat tisu maupun mahkota. Karena terus terang kalau kita lihat peluang ke depan ini, justru sendal-sendal kan rata-rata kan dipakai sehari-hari di hotel, justru itu peluang. Makanya kita berencana setelah mereka nanti sudah bisa mandiri, kira-kira mereka bisa produk berapa, itu kita akan semacam kerjasama dengan hotel-hotel. Jadi khusus nanti kayak macam sendal-sendal ya bisa dipakai dari produk mereka. Nah, dengan demikian ya bisa juga memberikan nilai tambah kepada mereka. Karena bagaimanapun juga ya kita di Papua ini harus bagaimana kita merubah mindset dari sebelumnya yang tidak bisa berwirausaha, dia bisa berwirausaha. Yang kita yakin yang penting kita ada punya semangat, punya niat, dan kita istilahnya instansi dalam ini pemerintah provinsi Papua tetap akan mendorong mereka tetap bagaimana bisa mereka punya kemauan tadi itu. Anggaran yang disediakan untuk kegiatan dari sebentar. Kalau anggaran yang disiapkan dalam pemintal ini adalah itu dari pemerintah pusat, rata-rata orang itu kurang lebih 6 juta. Itu 6 juta. Jadi total untuk 66 orang itu dana dari APBN itu kurang lebih 600, dan sudah dibagi, dia punya peruntukan sesuai dengan dia punya ada persentase. Nah, terus kami juga dari dinas juga untuk membantu apa yang tidak bisa di backup itu kita bantu. Contoh mungkin kayak tadi pemberian alat-alat bahan dasar, nah itu di samping dari Dekranasda itu juga ada, nah kami juga ada, jadi bisa membantu mereka. So, pemasukan terkait dengan realisasi anggaran pengembangan potensi mereka itu dan pemerintah sebenarnya. Yang jelas kalau untuk realisasi anggarannya terutama yang dari APBN itu insya Allah semua terrealisir, karena itu memang nanti kita akan melaporkan juga secara detail, dia punya laporan kegiatan semua, nah, termasuk yang kami juga yang dari yang membackup dari dinas Perindak itu juga akan kami membackup juga. Maksudnya nanti setelah mereka dapat anggaran, pengawasan dari dinas terkait seperti apa? Oh, sebenarnya untuk memastikan realisasi anggaran tepat-tepat. Sebenarnya kalau untuk mereka tidak mendapat anggaran, jadi kalau peserta ini cuma mereka mendapatkan dari bantuan bahan. Nah, karena terus terang tadinya kita awalnya itu mau membuat memberikan bantuan modal, cuma dari sisi ketentuan dia tidak boleh, jadi harus berbentuk bahan. Sebenarnya tadi kami sudah membagikan, nanti ada satu tahap lagi untuk tim penyampaian ini. Nah, terus setelah kita memberikan bahan ini, itu kita tidak akan putus mengawasi mereka. Makanya ada namanya narapumhubung. Nah, narapumhubung ini nanti yang dari dinas menghubungi mereka, bagaimana mereka punya kegiatan dalam pelatihan ini. Dari dinas program prioritas untuk pemberdayaan UMKM di Provinsi Papua Barat Daya itu seperti apa? Sebenarnya kalau untuk program prioritas itu ya bagaimana terus terang kalau kita di sini UMKM kita banyak. Nah, mungkin jujur kalau kita lihat di sini di potensi kita di Papua Barat Daya, sebenarnya jujur kita belum punya semacam pusat oleh-oleh. Itu belum ada. Nah, mungkin ke depan ya itu kita panjang ya, tapi karena ini kita baru, masih kita belum sempat menyiapkan. Mungkin kita bisa lihat contoh kayak di provinsi lain, misalnya kita mau oleh-oleh apa, kita bisa ke tempatnya itu kan. Nah, sebenarnya untuk saat ini karena kita ini masih baru berumur kurang lebih 1 tahun, jadi memang masih belum terlalu nampak. Tapi insya Allah nanti ke depannya kita akan ada punya target itu. Nah, terutama dengan adanya Dekranasda, di situ nanti mulai pintu awalnya. Jadi misalnya yang UMKM yang di masyarakat itu yang tidak bisa misalnya membantu dan promosikan mereka punya hasil-hasilnya itu nanti bisa ditaruh di Dekranasda. Nanti situ ya tempat kita bisa membantu. Ini sudah ada data konkret terkait dengan nanti habis makan siang ya. Sebenarnya sih kalau untuk data secara ini memang belum ada, karena memang jujur karena kita ini baru berumur kurang lebih 1 tahun, jadi memang sih data awal memang kita harus turun ke lapangan dulu untuk mengumpul semua data-data UMKM tadi itu.
Nah dari situlah kita nanti bisa petakan dari jumlah ruang guru yang ada, mana kira-kira yang kita istilahnya bisa bina dan kita bisa tingkatkan. Karena memang dari awal memang kita masih mencari data. Memang untuk saat ini memang secara konkret kami belum ada, karena setelah kami dibentuk ini kemarin kan hampir rata-rata kita masih membina organisasi. Bagaimana pembangunan organisasi, mungkin nanti setelah mudah ke depan itu baru kita mulai